Halo men, selamat datang kembali ya. Aman kan? Ya semoga baik-baik aja ya men. Nggak bosan-bosannya Mamang Cem mengingatkan kepada teman-teman yang senantiasa ulah setting gitunya buat kaum rebahaners atau kaum rebahan gitu. Harus jadi orang pekerja keras karena sukses membutuhkan pengorbanan. Seperti pada film yang kita akan lanjutkan ini yang berjudul Gadis Kretek. Ya, di video kemarin kita baru sampai dengan dimana malam kelabu Suraja tiba-tiba ketok pintu dan langsung mencicipi serabi menu gitu. Serabi menunya Jengya. Daripada penasaran sampai akhirnya keburu lebaran, mending kita lanjutin aja men sampai tamat di video ini. Langsung saja kita ke filmnya men. Aku suka. Di tengah derasnya hujan, Arum dan Lebas duduk berdua sambil membaca catatan diary milik bapaknya. Sambil membaca, pikiran mereka mulai liar gitu men. Membayangkan bahwa bapaknya dan Jengyah mungkin melakukan hal-hal aneh sebelum menikah. Mereka saling tatap menatap dengan ekspresi yang campur aduk antara penasaran dan geli. Adegan berpindah ke masa lalu saat Jengyah dan Raja masih muda. Kebetulan malam itu adalah malam tahun baru men, semua orang sibuk merayakannya. Tapi Jengyah tetap fokus bekerja mencari inovasi baru untuk resep saus kretek. Meskipun ayahnya belum memberinya kesempatan, Jengyah tidak pantang menyerah dan terus berusaha. Kembali lagi ke masa sekarang, Arum mengajak Lebas untuk ke rumahnya untuk bertanya langsung kepada ibunya tentang Jengyah. Tapi sampainya di sana, ibunya sudah tertidur pulas, alhasil Lebas menginap semalam. Setelah makan malam, Arum dan Lebas kembali membaca catatan bapaknya. Lalu adegan berganti lagi ke masa lalu. Saat itu, Soraja memberanikan diri meminta izin kepada Pak Idrus untuk menikahi Jengyah. Namun, bukannya direstui, ia malah diusir men. Pak Idrus merasa malu dengan Seno, anak dari temannya sendiri. Karena Jengyah tidak benar-benar mencintai Seno. Tapi, Soraja tidak menyerah. Ia berusaha meyakinkan Pak Idrus dengan menawarkan saus kretek racikan Jengyah. Begitu Pak Idrus mencoba saus tersebut, ia langsung jatuh hati dan akhirnya mengeluarkan produk kretek gadis. Produk itu laris di pasaran dan disukai banyak orang men. Namun, di balik kesuksesan rokok kretek gadis, ada seseorang yang merasa tidak terima, yaitu Pak Jagat. Saingan Pak Idrus, ia mulai merencanakan sesuatu. Kenapa Pak Jagat begitu berdendam? Nah, sedikit spoiler men, ternyata istri Pak Idrus, ibu dari Jengyah, dulu adalah wanita yang sangat dicintai oleh Pak Jagat. Sayangnya, Pak Idrus berhasil memenangkan hatinya. Di sisi lain, Seno akhirnya menerima keputusan Jengyah yang menolaknya. Apalagi sekarang, Pak Idrus sudah merestui hubungan Jengyah dan Soraja. Dan mereka akan segera menikah. Tapi sebelum itu, Seno berbicara empat mata dengan Soraja dengan nada yang setengah bercanda tapi serius men. Ia berkata, kalau sampai kamu menyanyiakan Jengyah, aku bakal mengincarmu. Sementara itu, di sebuah pabrik percetakan, Soraja mendapatkan tawaran kerjasama dari Pak Jagat. Tawaran yang menggiurkan, gaji 3 kali lipat dari yang diberikan oleh Pak Idrus. Namun, dengan tegas Soraja menolaknya. Oh iya men, masih ingat pabrik rokok kretek merah? Kalau lupa tonton dulu gitu video sebelumnya. Ya, nah pabrik itu akhirnya dibubarkan men, karena pemiliknya adalah salah satu anggota PKI. Pada saat itu sedang marak-maraknya penangkapan anggota PKI setelah peristiwa pembantaian para jenderal. Akibatnya pabrik itu ditutup dan sisa produk rokoknya dibagikan secara gratis kepada masyarakat men. Lanjut malam itu suasana kacau balau. Pak Idrus dan Jengyah ditangkap karena dituduh memproduksi kretek merah dan dianggap bekerja sama dengan PKI. Soraja yang hanya bisa terpaku dan tidak berdaya melihat kekacauan yang terjadi. Iya sih, cowok harus kuat, tapi kalau udah urusan negara, mau sekuat apapun, ya tetap kena gampar realita. Setelah insiden itu, Soraja yang terluka dibawa oleh Purwanti ke rumahnya. Jadi Purwanti ini bukan orang sembarangan. Dia anak dari Pak Jagat, pemilik rokok kretek proklamasi. Dalam keadaan terjepit, Soraja meminta bantuan kepada Pak Jagat untuk mencari Jengyah. Karena Pak Jagat punya koneksi dengan orang-orang perwira TNI, tapi ya gitu, ada syaratnya. Soraja harus bekerja untuk Pak Jagat. Demi cinta, keadilan, atau demi perut, yang jelas Soraja setuju. Di lain tempat, Seno yang sudah mencium gelagat buruk ini sebelumnya langsung naik darah.
Begitu tahu Soraja gagal melindungi Jengyah, dia langsung menghajar Soraja sampai babak belur. Nah, sementara itu, ibu dan adiknya Jengyah, si Rukaya, sementara tinggal di rumah Seno Aji. Keberadaan Pak Idrus dan Jengyah sendiri masih belum diketahui, men. Masih misteri. Waktu pun berlalu dan karena sering bertemu dengan Purwanti, Soraja mulai merasakan kehangatan dari perempuan itu. Ya, kalau dingin-dingin dikasih selimut ya pasti nyaman kan? Lama-lama bisa lupa dengan selimut lama. Ya begitulah, Soraja perlahan mulai melupakan Jengyah, apalagi sudah hampir 2 tahun gitu men. Dia cuma dikasih janji-janji manis oleh Pak Jagat soal pencarian Jengyah. Hidup itu realistis men. Ya yang pasti-pasti aja lah gitu. Ngomong-ngomong, tahukah gitu, ibu dari si lebas ini ternyata adalah Purwanti men. Jadi Purwanti ini teman masa kecilnya Rukaya, adik dari Jengyah. Ya dunia emang sempit gitu ya men. Balik lagi ke Lebas dan Arum, mereka memutuskan untuk menghentikan penyelidikan ini karena setiap kali bertanya tentang Jengyah kepada ibunya Arum, ia langsung jatuh sakit. Akhirnya Lebas langsung kembali pulang ke Jakarta. Tapi suatu hari ibunya Arum, Rukaya, memberikan sebuah kaleng produk rokok gadis. Di dalamnya ada catatan lama milik Jengyah. Dari catatan itulah semua terungkap bahwa selama 2 tahun bertahan dalam tahanan, Jengyah diperlakukan seperti binatang men. Makan dengan makanan sisa, hidup dalam kondisi menyedihkan, dan begitu dia bebas, dia mendapat kabar Soraja akan menikah dengan Purwanti. Sakit hati men, udah pasti. Luka batin jangan ditanya. Jengyah langsung jatuh sakit karena nggak kuat gitu men, menahan perasaannya. Selama masa sulitnya, Jengyah dan keluarganya dirawat dan dinafkahi oleh Seno Aji. Tapi walaupun Seno selalu ada untuknya, Jengyah masih tertutup men. Tapi kayaknya kalau wanita udah benar-benar terpuruk, dia bakal lebih mudah membuka hati kepada orang yang benar-benar ada untuknya. Catat men. Sedikit demi sedikit Jengyah mulai membuka hati untuk Seno Aji. Dan di malam pernikahan Soraja dan Purwanti, secara diam-diam Jengyah datang begitu saja. Dia melihat Soraja, ia tidak mengatakan apa-apa men, hanya pergi dengan hati yang hancur. 2 tahun tidak bertemu, sekali bertemu malah melihat Soraja menikah dengan orang lain. Ya dunia emang enggak selucu itu gitu men. Balik lagi ke Arum yang sudah membaca catatan tadi. Dia menemukan sebuah foto yang membuatnya merasa ada yang janggal gitu men di rumahnya. Setelah meneliti lebih dalam, ternyata benar. Di rumahnya ada ruangan rahasia yang tertutup oleh Gibson. Tanpa pikir panjang, Arum langsung membongkarnya. Sebelum membongkar ruangan rahasia yang menuju ke basement rumah, Arum menelepon Lebas dan mengajaknya untuk melanjutkan penyelidikan ini. Tapi tanpa pikir panjang, Lebas langsung on the way gitu men, OTW. Bukan oke to go one way. Nggak pakai lama, seperti ojol yang dapat orderan prioritas. Saat masuk ke ruangan itu, akhirnya terungkap bahwa Jengyah adalah ibu kandung dari Arum. Arum langsung menangis sesegukan men. Ya gimana lagi, hidupnya seketika berubah total. Dan di sisi lain, semua rahasia mulai terkuak. Ternyata otak di balik penangkapan Pak Idrus adalah Pak Jagat sendiri. Dengan liciknya, Pak Jagat mendaftarkan nama Pak Idrus ke dalam daftar pencarian yang diduga anggota PKI. Semua demi menghancurkan bisnis kretek milik Pak Idrus. Akibatnya, Pak Idrus langsung ditangkap dan mungkin udah dibunuh. Kejam banget sih men. Bukan sekedar bisnis saingan, ini dendam tingkat dewa. Tapi saya tetap tidak bisa melupakannya. Mejamu itu kan harus dikosongkan dulu sebelum bisa dipak. Lanjut, singkat cerita tahun demi tahun setelah kematian Pak Jagat, bisnis Soraja justru semakin melesat. Dia mengambil alih perusahaan rokoknya dan berganti namanya menjadi Rokok DR. Sementara itu, di sisi lain Jengyah yang sudah mulai menemukan kebahagiaannya dengan Seno Aji. Ia menikah secara diam-diam. Tapi bahagia itu memang suka malu-malu men, nggak pernah bertahan lama. Baru 3 bulan menikah, Seno Aji harus bertugas keluar Pulau Jawa. Dan lebih parahnya lagi, ia gugur dalam tugasnya. Duh, cobaan bertubi-tubi. Jengyah kembali kehilangan orang yang dia cintai. Dan gak lama setelah kematian Seno, Jengyah menyadari kalau dia sedang mengandung anaknya. Yap, itu adalah si Arum. Harapkan lagi.
Justru Jengya hadir. Waktu pun berlalu dan di sebuah stasiun kereta, Soraja bertemu lagi dengan Jengya. Mereka berencana menikah dan sepakat untuk bertemu lagi di tempat yang sama minggu depan. Tapi takdir berkata lain, men. Di hari yang dijanjikan, Soraja menunggu hingga malam, tapi Jengya tak pernah datang. Ternyata Jengya jatuh sakit. Sakit parah. Jengya jatuh sakit parah akibat terlalu banyak merokok hingga terkena penyakit paru-paru sampai akhirnya dia meninggal dunia, men. Soraja hanya bisa menyesali semuanya. Setelah kepergian Jengya, Arum dibesarkan oleh Rukaya dan seluruh kisah ini sebenarnya diceritakan oleh Rukaya kepada Arum dan Lebas. Dan di akhir cerita, sebelum Soraja meninggal, dia pergi berziarah ke makam Jengya. Di sana dia akhirnya mengungkapkan bahwa nama Kretek DR sebenarnya berasal dari inisial mereka berdua, Dasya dan Raja. Seharusnya kesuksesan perusahaan rokoknya juga menjadi milik Jengya. Karena resep saus kretek yang dipakainya hingga sukses adalah milik Jengya. Dan film pun nggak kerasa sudah tamat, men. Ya, kisah ini mengajarkan kita bahwa cinta dan ambisi seringkali harus bertanggung dengan realita kehidupan. Kadang, meski sudah berusaha dengan sekuat tenaga, takdir tetap punya jalannya sendiri, men. Kesetiaan selalu diuji, pengkhianatan datang dari arah yang tidak terduga, dan keadilan seringkali terlambat. Tapi satu hal yang pasti, perjuangan untuk cinta, keluarga, dan impian tak boleh padam. Jangan biarkan dendam meracuni hati, karena akhirnya semua yang kita bangun dengan kebencian hanya akan runtuh oleh waktu. Ya, tanpa berbasa-basa lagi, semoga semuanya sehat dan stay tune terus di channel ini. Share apabila kalian suka dengan video ini, biar channelnya makin rame. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you next time and bye-bye.